Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 24, miliknya. Yang perlu kalian garis bawahi ini adalah keputusan mutlak. Saya membuat keputusan ini tentu sudah dengan pemikiran yang matang dengan beberapa pihak. Saya pengalihan jabatan CEO kepada anak tunggal saya yaitu Enrico Matteo Ludovic dan yang menjadi direktur utama di rumah sakit ini adalah Dr. Giselle Keira Annabelle. Mungkin semua orang bertanya-tanya, kenapa harus Dr. L yang menduduki posisi ini? Kenapa bukan dokter senior yang lebih handal dan sepak terjangnya sudah tinggi? Karena sikap dan sifat seseorang tidak dilihat dari seberapa tinggi dan banyak jabatan itu. Saya percaya Dr. L mampu untuk itu. Menatap Dr. L dengan seringai tipisnya, bahkan tak ada yang menyadari selain dirinya. Saya harap keduanya bisa membangun rumah sakit ini menjadi lebih baik dan maju lagi. Terima kasih. Begitulah deklarasi yang disampaikan oleh Anthony Henning untuk beberapa detik. Namun setelahnya suara tepuk tangan ramai riuh menggema di seluruh ruangan meeting ini untuk menyambut Tuan Eric dan Dr. Ella yang ditunjuk langsung oleh Anthony sebagai direktur utama. Ada yang menyambutnya dengan sukacita. Ada pula yang mencibir sinis terlebih para dokter senior yang sudah lama bekerja di sini. Sementara Alec, sudah jelas dirinya diam 1000 bahasa. Bahkan untuk bernafas pun, ia tak sanggup. Lamunannya tersadar ketika Putri menyinggol pundaknya. Dok, telah kenapa melamun sih? Astaga, dokter gila-gila keren banget. Bisa ditunjuk langsung sama pemilik rumah sakitnya langsung. Putri tak hentinya memekik heboh. Sedangkan yang lain hanya menggerutu, tak berani menentang ataupun melawan keputusan mutlak dari pemilik di sini, karena mereka masih ingin bekerja dengan tenang, mengingat siapa Ludovic Marga dari mantan mafia, terdahulu yang sudah dikenal banyak orang dengan keganasannya. Bagaimana bisa? Anak bau kencur seperti itu bisa dipilih oleh Tuan Anton menjadi direktur utama, ucap tak terima salah satu dokter di sana. Mungkin ada kelebihan yang kita tidak memilikinya, sudahlah yang biarkan, yang lebih muda, yang berkarya. Tapi, sudah diam, bisa gawat kalau sampai suara kita terdengar oleh mereka. Keduanya mengatupkan mulutnya, rapat-rapat ketika mendapati tatapan elang milik Eric. Beberapa menit kemudian, ruangan meeting itu mulai lenggang. Beberapa pemegang saham dan petinggi rumah sakit ini sudah mulai meninggalkan ruangan tersebut. Tak terkecuali 3 orang di sana, Ella, Anthony, dan Eric. Maaf Tuan Anthony, sah. Ucapan Ella terpotong Anthony, seolah tak memberikan ruang untuknya berbicara. Sekali lagi keputusan ini mutlak. Seluruh jajaran pemegang saham dan direksi sudah setuju dengan ini. Saya tahu kalau kamu itu mampu Dr. Ella, saya sangat berharap besar untuk itu. Menepuk pundak lalu dirinya pergi, meninggalkan keduanya. Lagi dan lagi Ella hanya membiom layaknya orang bodoh di sini. Bagaimana bisa mereka seenak jidatnya menunjuk dirinya untuk menjadi direktur? Ella bahkan buta dengan hal seperti ini. Saya tunggu kamu di ruangan, ucap Eric menatap Ella yang masih membeo. Hendak membuka mulutnya namun, lebih dari 5 menit. Saya hukum kamu. Diperintahnya menatap tajam Ella, lalu dirinya melenggang pergi, meninggalkan Ella sendirian. Ella berjalan menghentakkan kakinya kesal, lantaran dengan sikap 2 orang itu. Anak sama bapak sama-sama menyebalkan. Bisa-bisaan Tante Zahra mau punya suami dan anak kayak dia, gumamnya di ruangan direktur utama. Susah 10 menit berlalu, tetapi Ella masih diam di sana, bahkan dirinya hanya dibiarkan berdiri. Hanya memperhatikan Eric yang tengah duduk santai, menaikkan sebelah kakinya bertumpu di lutut. Tangannya sibuk membolak-balikan lebar voal. Yang Ella tahu itu hanya kamuflase belaka. Sementara di luar sana, seorang anak kecil sedang mengamuk karena menunggu bunda dokter yang tak kunjung datang menepati janjinya. Lepasin. Aku mau bertemu bunda, berontak Jani yang sedang ditahan oleh babysitternya. Bunda dokter sedang sibuk non, sebaiknya kita pulang ke rumah dulu ya. Mintanya dengan lembut. Jani pun mengangguk paksa dengan pipi gembulnya berlinang air mata. Ella berdecak untuk beberapa saat. Tuan Eric, ada perlu apa? Saya sudah berdiri di sini lebih dari 10 menit yang lalu. Eric mengangkat wajahnya memandang Ella,
Entah sampai saya bosan? Jawabnya santai tanpa dosa sekalipun. Sebenarnya tidak ada satu hal yang penting. Karena ini hanya alasan Erik semata. Karena Erik tahu setelah Ele keluar dari sini ia akan ada janji temu. Erik cembokur jika nanti Ele akan beneran jalan dengan si duda itu. Ele melotot horor. Bagaimana bisa? Jika memang tidak ada urusan lagi lebih baik saya keluar. Menjawab Ele kesal hendak ia melangkah pergi. Namun pergerakannya urung ketika tangannya dicekal. Kamu lupa. Jika saat ini kamu sudah menjadi direktur utama, itu berarti kamu menjadi bawahan saya, paham? Apapun yang keluar dari mulut saya harus kamu lakukan. Ele terkekeh. Anda juga lupa? Jika ini baru keputusan dan belum sah saya menjabat sebagai direktur utama, masih 1 bulan lagi Tuan Enrico. Ucap Ele tersenyum remeh. Jadi nggak ada alasan lagi untuk Anda menahan saya di sini, bukan? Erik mengeram. Tatapan tajamnya membuat Ele menciubat. Erik semakin merapat ke arah Ele hingga membuatnya perlahan mundur. Tak lupa cengkraman di tangan Ele semakin kuat. Duk, sial, punggungnya sudah membentur tembok. Erik terus semakin merapat hingga tak ada jarak di antara mereka berdua. Ele menutup matanya rapat saat hembusan nafas Erik menyapu wajahnya. Kau ingin keluar? Untuk menemui pria itu. Suara seraknya membuat Ele meneguk ludahnya kasar. Tangannya terulur membelai wajah mulus. Dengan gerakan seringan kapas, membuatnya darahnya berdesir. Kamu tahu Ele, mulai saat ini, kamu adalah milik saya. Itu artinya, kamu tidak bisa bertemu dengan pria manapun, termasuk duda ganjen itu. Diakhiri dengan kecupan singkat di bibir yang sudah menggoda ini. Ele membekuk tak bisa berkutik untuk yang kesekian kalinya. Pipinya bersemu merah menandakan ia tengah salah tingkah. Tak lama Ele tersadar dari tindakan bodohnya. Al pun membatin duda ganjen. Siapa? Pikirannya langsung tertuju kepada dewa ayah dari Anjani. Oh, sial. Jadi suara tadi suara Erik. Memangnya saya ini barang? Saya bukan milik Anda Tuan dan bukan milik siapapun. Dan untuk ciuman itu hanya tidak disengaja, teriak Ele tak terima. Hendak berjalan keluar, ekor matanya melirik Erik yang berdiri tak jauh darinya. Sebuah ide lik muncul di otaknya. Idly menendang keras tulang kering Erik hingga membuat si empunya mengadu kesakitan. PFFTT. Sebelum pria itu mengamuk ia dengan langkah seribunya, ia berlari keluar dari ruangan ini. Perasaan lega menyambangi hatinya. Setelah keluar dari ruangan ini, pria aneh, pria gila masa dengan tidak tahu malunya mengklaim gue ini miliknya. Tuh ya, walaupun nggak nolak juga sih. Dia tampan dan kaya coba. Ele meraba hatinya yang selalu berdugun-dugun. Ketika berada di dekat pria itu, apa gue juga jatuh cinta sama dia? Tetapi masa sih? Masa gue jatuh cinta? Gumamnya terus menyangkal perasaannya ini.